Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Puspita dari Kampus IPKN Biapita Husada. Di sini saya akan memberikan pendidikan diri terkait manajemen hipertensi. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan waktunya untuk datang hari ini. Sebelum ke saya mohon bantuannya untuk mengerjakan beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin nggak bisa dibantu dibagikan. Di sini ada yang nggak bisa baca tulis, mungkin nanti dia dibantu untuk membacakan soalnya gitu. Soalnya itu ada pertanyaan yang kalau merasa jawabannya itu benar silakan dicentang yang benar, kalau salah bukan dengan salah bila dicentang yang salah. Dari sampai ke dalam dan ada kayaknya nah ini ujian. Penyakit hipertensi itu apa penyakit darah tinggi? Bukan. Ada penyakit darah tinggi, maka apa mengurangi atau mengurangi hipertensi? Darah tinggi itu bisa menghindari stres kan itu apa mencegah kan jaga berat badan itu karena mengurangi resiko darah tinggi apa enggak? Oke, tunggu ya, terus menita lagi
kalau mengurangi resiko sudah semua. Apa ini? Sudah semua nih. Menuju sesi berikutnya, di sini saya ada punya beberapa kartu, ya isinya ada beberapa pernyataan. Nah, di sini nanti bisa menyebutkan pendapatnya begitu terkait pernyataan ini. Misalnya, pilih satu. Nah, di sini kan Pak Gani memiliki pernyataan mengurangi makanan yang mengandung lemak seperti gorengan dan makanan bersantan perlu dilakukan untuk penderita hipertensi. Nah, Pak Gani setuju apa tidak kalau mengurangi makanan yang mengandung lemak itu mengurangi hipertensi gitu? Kenapa kok setuju? Karena itu untuk mengurangi hipertensi. Kalau menurut Ibu kira-kira setuju atau tidak untuk mengurangi makanan yang berlemak kayak gorengan gitu, mengurangi darah tinggi, kira-kira ada yang tidak setuju kalau mengurangi gorengan itu bisa menurunkan risiko darah tinggi? Setuju semua? Ini ada yang memilih satu lagi. makan kolesterol juga. Di sini pernyataannya penderita hipertensi sebaiknya memeriksakan tekanan darah secara teratur setiap bulan dan mengontrol pola makan. Kira-kira setuju apa tidak dengan setuju? Ada yang tidak setuju? Apa perlu cukup berobat saja tapi makannya bebas kalau tidak berobat itu? Atau makannya masih ada yang masih begitu kalau makan cukup mangan mbak? Kalau usah wes, sebelum mari berobat, kalau usah periksa, kalau usah mengenai Kosong acara mas setuju nggih? Ada pertanyaan lagi, siapa mau memilih? Menurunkan berat badan secara bertahap perlu dilakukan agar bisa mengurangi risiko terjadinya stroke pada penderita hipertensi. Nah, di tengah setuju apa buatan? Kira-kira apa menurunkan berat badan itu perlu bagi penderita hipertensi, terutama yang punya obesitas. Nah, kira-kira enggak ada yang tahu saya pokoknya setuju gitu. Nanti saya jelaskan di akhir kenapa kok penderita hipertensi ini yang mempunyai status gizi yang lebih itu perlu mengurangi berat badannya. Nah, ini ada beberapa lagi, kurang 4. Nah, di sini mengkonsumsi
Konsumsi makanan seperti daging kambing perlu dihindari karena dapat meningkatkan tekanan darah. Setuju sama buatan? Kata mana? Setuju ya? Kurang 3 lagi. Tak mau harus dalam konsumsi garam perlu dihindari bagi penderita hipertensi. Setuju apa buatan? Sudah tahu apa belum aturan berapa banyak garam yang dikonsumsi per harinya? Belum. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Kurang 2 lagi yang belum. Oh ini. Sudah ada. Nah, untuk penderita hipertensi ini perlu tidak istirahat yang cukup dan mengurangi beban pikiran agar tekanan darah tidak meningkat. Nggak boleh banyak pikiran ya. Yang terakhir saya bacakan, penderita tekanan darah ini perlu berolahraga ringan seperti jogging, bersepeda dan berenang. Setuju? Kalau nggak ada darah tinggi ini ku istirahat mau olahraga. Di sini saya ada pedoman manajemen hipertensi, bisa dibaca dan pulang nanti. Oke. Nah, video ini membahas untuk manajemen diri hipertensi. Jadi hipertensi itu kita atur bisa dari pola makan, dari gaya hidup, dari aktivitas fisik. Nah, di sini di halaman ketiga ada pengertian hipertensi. Lah, hipertensi sendiri kalau menurut Bapak Ibu itu apa? Pokok tekanan darah tinggi. Nah, dapat dikatakan hipertensi itu kalau tekanan darahnya lebih dari 140 dan lebih dari per 90. Kalau normalnya atau idealnya itu 120. Nah, di Indonesia sendiri kasus hipertensi ini cukup tinggi ya. Dari tahun 2013 sendiri ke 25,8% dan sekarang meningkat 34,11%. Jadi sudah banyak orang yang menderita hipertensi. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Yang tidak dapat dikontrol sudah pasti namanya genetik atau DNA. Kalau nggak kayak keturunan, kalau emang dari dulunya dari bapaknya, dari mbahnya itu punya riwayat hipertensi, nanti anak-anaknya atau cucunya itu beresiko hipertensi gitu. Tapi tidak terlalu pasti, tergantung dengan bagaimana pola hidupnya. Yang kedua ada umur. Umur ini juga meningkatkan resiko hipertensi karena kan sudah fungsi dari tubuhnya ini sudah menurun, jadinya sulit untuk mengatur. Yang ketiga ada jenis kelamin, di mana orang yang hipertensi itu lebih besar resikonya pada yang jenis kelamin laki-laki. Oke. Nah, halaman selanjutnya ini ada faktor resiko yang dapat dikontrol. Nah, seperti kegemukan atau obesitas. Kok bisa? Karena kegemukan atau obesitas itu biasanya punya ada lemak yang tinggi dalam tubuhnya lah. Lemaknya itu dalam darah nanti bisa menyumbat, jadi sehingga tekanannya itu tinggi. Gitu. Nah, kayak merokok, namanya merokok sudah pasti jelas menggunakan banyak ini. Kurang aktivitas fisik. Nah, ini juga kan kita banyak bergerak, itu kan juga selain kita butuh aktivitas fisik perharinya, itu bisa meredakan untuk stres. Jadi tubuh itu perlu banyak gerak untuk mengolah dengan kita selain untuk makanan. Nah, gitu. Diet tinggi lemak. Diet tinggi lemak ini maksudnya adalah kita mengurangi makanan yang berlemak, yang terlalu namanya lemak jenuh.
Nah, lemak jenuh ini biasanya dalam apa? Yang pertama pasti jeroan, gorengan yang terlalu berlebihan, bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi kalau bisa sangat dihindari, dikurangi, dibatasi. Konsumsi makanan yang itu nggak asing mbak, memang, tapi kalau bisa itu ada garam yang bisa menghilangkan rasa asin, tapi kadar natriumnya itu rendah. Konsumsi garam berlebih ini itu nanti meningkatkan hipertensinya itu karena ada natriumnya. Selain garam, biasanya juga ada di micin, MSG, atau di penyedap-penyedap itu. Jadi bisa loh untuk makan kita tuh walaupun nggak terlalu asin, bisa dengan kita bumbu lainnya gitu. Nggak harus dengan kita nggak makannya dengan pikiran makannya nggak asin nggak enak. Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran ini. Dislipidemia ini istilah untuk gangguan lemak tadi, hampir sama dengan kegemukan. Dan ini untuk konsumsi alkohol jelas tidak tinggi, dan psikososial dan stres. Datangnya hipertensi itu tidak hanya dari makan saja, bisa juga dari stres itu meningkatkan risiko dari hipertensi. Nah, ini ada halaman selanjutnya, di halaman 6 ada beberapa komplikasi. Nah, kalau hipertensinya itu sudah tidak terkontrol, itu meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit ginjal. Karena garamnya itu tidak bisa dicerna, sehingga ginjalnya itu nanti bisa rusak. Dan juga ada kerusakan mata, kerusakan pembuluh darah, kerusakan saraf, dan ada gangguan otak. Itu kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol hipertensi dengan baik. Nah, caranya bagaimana untuk mengontrol hipertensi? Yang pertama pasti adalah mengurangi konsumsi garam. Nah, di sini sudah disebutkan untuk garam yang dikonsumsi per harinya itu tidak lebih dari 1 sendok teh, 1 sendok kecil atau kurang dari 5 gram per hari. Oke. Yang kedua sudah pasti untuk kita lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya tidak perlu kita sampai yang berat, lari sampai tua kayak gitu, nggak perlu. Jalan saja santai selama kurang lebih 30 menit gitu, 30 menit itu tiap harinya gitu, oke. Yang selanjutnya ada pola diet sehat. Nah, dietnya ini ada diet gas, nama istilahnya. Nah, ini diet yang terkenal untuk meningkatkan perilaku diet pada penderita hipertensi. Nah, di sini cara dietnya itu adalah mengkonsumsi makanan rendah natrium tapi tinggi kalium. Nah, di makanan apa saja? Di sini nanti saya bahas di belakang. Yang keempat tadi kan sudah disebutkan di pernyataan tadi, penurunan berat badan. Apakah setiap orang hipertensi itu perlu untuk menurunkan berat badan semua? Jawabannya tidak pasti, karena setiap orang mempunyai status gizi yang berbeda-beda. Apabila orang tersebut mempunyai status gizi normal, ya maka tidak perlu untuk melakukan penurunan berat badan, tapi dikontrol saja bagaimana supaya tidak berlebih ataupun kurang. Nah, di sini ada rekomendasi dietnya. Apakah dari bapak ibu sendiri rajin untuk makan sayur dan buah? Sayurannya ini biasanya masaknya itu masih yang santan apa tidak? Kadang santan, Kalau tips dari saya, kalau masak yang santan itu jangan santan yang kental, santan encer-encer di biasanya di bubur gitu, oke? Nah, kalau ada yang minum susu, jadi aku nggak ada yang susu. Taman susu. kalau nggak apa-apa. Nah, kalau mau minum susu itu dicari yang rendah lemak. Energen nggak apa-apa. Energen itu boleh, tapi kan gulanya lumayan tinggi. Dan kalau bisa itu sedikit
Misalnya kan satu saset energen kan besar itu nggih. Itu buat jangka encer nggak apa-apa. Nggih. Kalau ini yang sulit ini adalah biasanya konsumsi daging berlebihan. Nah, jeroan itu bisa diganti dengan ikan-ikan tawar. Nah, ikan lele, ikan mujair, kan banyak tuh ikan lokal yang murah. Nah, kalau pilih ayam juga itu yang rendah lemak, misalnya dipakai dada. Itu daripada paha itu lemaknya itu lumayan tinggi. Oke. Dan diolahnya juga itu jangan banyak-banyak yang digoreng, dimasak, jangan santan. Oke. Bisa dibuat ayam tim atau dibuat kayak kalau misalnya udah tua kan sayurnya itu bisa buat namanya nugget. Oh, digeprek. Tipenya gitu. Ini juga ada rekomendasi untuk makan biji-bijian dan kacang-kacangan. Tapi bukan berarti biji-bijian dan kacang-kacangannya digoreng loh, gitu. Nanti makan kacang tanah yang digoreng sama saja percuma. Soalnya kan tadi minyak dan itu menyebabkan kolesterol tinggi. Oke. Nah, ini ada makanan yang perlu dibatasi dan diperbanyak. Mungkin ada yang mau menyebutkan makanan yang harusnya dibatasi tadi apa? Oke, boleh. Ini yang berlemak, garam, santan, boleh. Di sini ada gula dan minuman manis. Walaupun yang menyebabkan hipertensi itu adalah banyaknya gula garam, perlu juga kita membahas namanya minuman yang manis atau gula, karena nanti bisa menyebabkan kita kan gula itu istilahnya banyak kalorinya. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas juga. Nah, obesitas nanti bisa meningkatkan risiko hipertensi. Jadinya puter alurnya gitu ya. Kopi juga di sini sudah pada membatasi kopi atau badan. Kopi larang nggak diambil. Saya pengen pisang. Ini ada yang sering makan itu enggak? Makanan kaleng kayak sarden gitu. Alhamdulillah kalau ada karena itu kan obatnya itu dari natrium. Itu maka ini juga diolah kayak nugget, sosis gitu. Terus aku kan udah bersih tau yang sampai susu ngomong sekarang aku mau Selama tidak sering nggak apa-apa. Nah, yang diperbanyak pasti adalah yang pertama adalah sayuran. Oke? Serelia utuh. Kalau di sini jarang saya nemu kalau misal serelia utuh contohnya kayak gandum. Nah, kita jangan lupa orang konsumsi gandum karena bukan komoditinya gitu. Soalnya di sini banyaknya adalah beras. Buah, kalau macam buah silakan dikonsumsi tapi dengan batas wajar. Nanti dikonsumsi Pak, makan buah Pak rajin tapi yang dikonsumsi durian. Buah yang mengandung banyak air itu cocok untuk orang yang hipertensi. Misalnya semangka, terus jadi kan biasanya mahal gitu sih. Yang ada di sekitar kita. Ikan daging kalau nggak tadi sudah ya dan ya. Mungkin di sini yang bisa saya sampaikan mungkin ada mau yang ditanyakan. Saya minta tolong kan ini sudah saya kasih materi tadi, mungkin kita untuk mengisi yang kayak tadi, tapi yang jawabannya benar-benar. Kita berjawab. Ada sampai kan,
Yang atas kecil ini penilaian panjenengan ke materi saya tadi. Kira-kira bisa tanggal. Nanti ya. Ini kan selanjutnya hampir penilaian saking tadi penyakit hipertensi merupakan materi yang disingkat menggambarkan pengetahuan dan dapat diterapkan. Membatasi konsumsi dalam dapat mencegah hipertensi. Apakah itu merupakan komplikasi dari hipertensi? Sudah dipahami menjauhkan diri dari stres jelas adalah salah satu cara untuk mencegah hipertensi. Menjaga berat badan dapat mengurangi risiko terjadinya materi yang cukup baik, atau cukup memperkurang materi yang disampaikan oleh Mbak Dea tadi dapat meningkatkan pengetahuan dan menandakan materi yang disampaikan dalam kemampuan Mbak Dea dalam menjawab pertanyaan responden. Penjelasan penyampaian materi, kemampuan fasilitator, kemampuan pemateri Mbak Dea tadi dalam menciptakan suasana aktif dan komunikatif pada baik. Penjelasan suara Mbak Dea tadi dalam membawakan materi. Alat bantu edukasi sudah mungkin Betul tadi. Coba. Iya, jadi. Iya. Oh ya, corona. Kalau mengalami aneh, bisa. Tapi turun.
Cuma anak gue yang tak bisa balik. Kita nak bantuan tu banyak banyak. Pokoknya dicolek, coba, dari dulu sih. Kita suka itu di air. Juara aku masih ada ibu kalau betulnya yang udah berdiri terus tapi Pak bisa ambil Ayo, oke.
itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih lagi pada waktunya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang berkenan atau tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.